2. Masa religi. Lebih dari 300 tahun filosofi Helen Romana mencoba mengganti agama rakyat dengan sesuatu ajaran yang dipandangnya lebih rasional untuk keperluan hidup. Agama itu dianggap sebagai suatu belenggu, menanam rasa takut dalam hati manusia. Karena itu agama dipandang suatu penghalang untuk memperoleh kesenangan hidup. Dan filosofi menurut Epikuros harus merintis jalan ke arah mencapai kesenangan hidup. Kaum Stoa memusatkan pelajarannya kepada adanya hukum kausalita alam yang mengatur segala jalan hidup di dunia ini sehingga rasa takut itu tidak pada tempatnya. Manusia harus hidup menurut hukum alam dan dengan sendirinya ia akan mencapai kesenangan hidup. Kaum skeptis mengemukakan sikap sanksi kepada ajaran-ajaran filosofi klasik dan menolak bahwa manusia dapat mencapai kebenaran. Orang cerdik pandai akan mencapai kesenangan hidup apabila ia menjauhkan diri dari memberi keputusan, tidak memutus tentang apa yang benar dan salah, karena kebenaran tidak dapat diduga oleh manusia. Sikap negatif, tetapi tujuannya sama saja untuk mencapai kesenangan hidup. Tetapi macam-macam jalan yang ditunjukkan oleh berbagai filosofi Helen Romana itu untuk memperoleh kesenangan hidup tidak mencapai tujuannya. Pada lahirnya bangsa Yunani dan bangsa lainnya tidak merasa senang, dan senang yang dibuat-buat dengan memikirkan sifat kesenangan tidak menimbulkan kesenangan yang sebenarnya. Perasaan mereka senantiasa digoda oleh keadaan tidak merdeka di bawah kekuasaan kerajaan Roma. Ajaran etik tidak dapat memberikan obat. Pikiran rasional yang dianjurkan pun tidak. Hanya perasaan agama yang muncul sesudah beberapa abad terpendam dapat mengobati jiwa yang luka. Sungguh pun perasaan agama yang baru muncul itu tidak serupa dengan bentuk agama lama. Pengaruhnya sama saja. Ia tidak bersarang di otak, tetapi hinggap dalam hati sanubari. Agama Kristen yang baru timbul itu pengaruhnya tidak di Asia Minor saja, tetapi lambat laun meluas ke seluruh Helen Romana. Semuanya itu berpengaruh atas pandangan filosofi, dan karena itu filosofi menempuh jalan mistik. Keinginan untuk mengabdi kepada Tuhan hidup kembali. Ajaran filosofi Helen Yunani yang menunjukkan orang mengetahui tempatnya di dunia dengan mendidik rasa bebas dan berdiri sendiri tidak mapan. Orang ini mengabdi kepada Tuhan yang menjadikannya dan memberi pimpinan kepadanya. Perasaan menyerah kepada Tuhan yang Maha Kuasa memberikan kesenangan rohani. Perasaan bimbang hilang, cinta terikat kepada Tuhan yang Maha Tinggi. Soal rasio tidak ada lagi, soal irasionalisme yang menguasai hidup manusia. Dengan sendirinya filosofi berkembang ke jurusan mistik yang sebenarnya sudah lama menjadi perbendaharaan hidup di Asia Tengah dan Asia Barat. Perasaan mistik tidak dapat dipupuk dengan pikiran yang rasional, melainkan dengan jiwa yang murni dan mengabdi. Ada 3 aliran mistik yang membelokkan alam pikiran Yunani. Pertama, aliran Neopitagoras. Kedua, aliran Pilon yang berpusat di Alexandria. Ketiga, aliran Plations yang sering juga disebut Neoplatonisme. A. Aliran Neopitagoras. Aliran ini disebut aliran Neopitagoras karena ia berpangkal kepada ajaran Pitagoras yang mendidik kebatinan dengan belajar menyucikan roh, tetapi dalam perkembangannya menempuh jalan sendiri. Yang mengajarkannya mula-mula ialah Moderatus dari Gades yang hidup dalam abad pertama tahun Masehi. Ajaran itu kemudian diteruskan oleh Nicomachos dari Gerasa di Penanjung Arabia dan Neumeinos dari Apamea. Kedua-duanya hidup dalam abad kedua. Untuk mendidik perasaan cinta dan mengabdi kepada Tuhan, orang harus menghidupkan dalam perasaannya jarak yang jauh antara Tuhan dan manusia. Makin besar jarak itu, makin besar cinta dan makin kuat keinginan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang jauh itu.
Dalam mistik ini tajam sekali dikemukakan perbedaan Tuhan dan manusia, perbedaan Tuhan dan barang, perbedaan antara yang satu dan yang banyak, yang tidak berhingga. Dalam mistik Neo-Pitagoras dididik perasaan demikian rupa, supaya terasa benar jauhnya Tuhan dari dunia ini, dari manusia, barang, dan yang banyak di dunia ini. Itulah gunanya untuk memperkuat perasaan mengabdi kepada Tuhan, menanam cinta yang sebesar-besarnya kepadanya. Bedanya Tuhan dan manusia digambarkan dalam mistik Neo-Pitagoras sebagai perbedaan antara yang sebersih-bersihnya dengan yang bernoda. Yang sebersih-bersihnya ialah Tuhan, yang bernoda ialah manusia, dan segala yang ada di dunia ini. Tuhan begitu bersihnya, begitu berbeda dari yang ada di dunia ini, sehingga doa yang dipanjatkan kepadanya dan sajen-sajen yang orang hadiahkan bagi dia mengotorinya, tanaman, binatang, dan kata-kata pun yang keluar dari mulut manusia bernoda. Tuhan hanya dapat didekati dengan semangat, karena semangat tidak memerlukan alat untuk naik ke atas mendekati Tuhan. Semangat juga tak perlu akan kata-kata. Tuhan sendiri tidak membuat bumi ini, sebab apabila Tuhan membuat bumi, Ia mempergunakan barang-barang yang bernoda sebagai bahannya. Dunia ini dibuat oleh pembantunya, yaitu Demiurgos. Kaum Neo-Pitagoras percaya bahwa jiwa itu hidup selama-lamanya dan pindah-pindah dari angkatan makhluk turun-temurun. Kepercayaan inilah yang menjadi pangkal ajaran mereka tentang inkarnasi. Terpengaruh oleh kepercayaan itu, seorang pengikut mistik Neo-Pitagoras dapat berkata dengan yakin bahwa dia pada hidupnya dahulu adalah seorang jurumudi. B. Pilon Alexandria. Alexandria di Mesir adalah suatu kota tempat pertemuan pikiran yang berpengaruh di masa sekitar permulaan abad Masehi. Di sana bertemu alam pikiran Yunani yang bersifat intelektualis dan rasional, dan pandangan agama kaum Yahudi yang banyak mengandung mistik. Pada tempat itulah lahir Pilon. Ia hidup dari tahun 25 sebelum Masehi sampai 45 sesudah Masehi. Ia mencapai umur 70 tahun. Waktu kecilnya ia mendapat didikan agama, dan setelah besar menjadi pendeta Yahudi. Sebab itu filosofi yang dipelajarinya terpengaruh oleh pandangan agama. Pandangan filosofi yang diajarkan oleh Pilon banyak merupakan suatu keterangan daripada kitab wasiat lama. Yang menjadi pokok pandangan filosofinya ialah hubungan manusia dengan Tuhan, yang menjadikannya Tuhan itu maha tinggi tempatnya. Tuhan hanya dapat diketahui oleh manusia dari kata-katanya yang terkandung dalam kitab-kitab suci, dari alam dan dari sejarah. Dari situ dapat diketahui adanya Tuhan terus-menerus. Tuhan sendiri tidak dapat diketahui oleh manusia dengan panca inderanya, karena sempurnanya dan sucinya Tuhan terpisah dari dunia yang bernoda. Rupanya Tuhan tidak dapat diketahui oleh manusia, hanya adanya dapat dimengerti. Pilon mempergunakan ajaran filosofi Stoa yang mengemukakan dua dasar dunia, yaitu yang bekerja dan yang dikerjakan. Yang bekerja ialah Tuhan, semangat seluruh dunia. Tuhan suci sesuci-sucinya, bersih dan tidak bercampur sama sekali. Tuhan adalah lebih baik daripada budi, lebih dari tahu, lebih baik daripada yang baik dan yang bagus sendirinya. Dengan adanya seperti itu, ia tidak dapat disamakan dengan yang ada di dunia ini. Kedudukannya ialah di atas segala-galanya. Ia ada selama-lamanya, tunggal, tidak berubah-ubah. Kerjanya bersih, tidak terganggu, dan tidak diberati oleh benda apapun juga. Benda yang dikerjakan adalah kebalikan dalam segala hal dari yang mengerjakan, tidak bergerak dan tidak mempunyai bentuk, dan tidak mempunyai nyawa. Dari benda itu Tuhan menjadikan dunia yang nyata dengan memberikan kepadanya gerak, bentuk, dan hidup. Tuhan menjadikan dunia ini dalam 6 hari, dan angka 6 mempunyai arti yang dalam bagi Pilon.
Pada jalan pikirannya, ini ternyata pengaruh pengertian angka-angka pada kaum Pitagoras dahulu. Angka 6 adalah dalam deretan angka-angka yang paling sempurna, sebab ia adalah bilangan dari 1 kali 6, dari 2 kali 3, dan dari 3 kali 2. Angka 6 mengandung di dalamnya segala angka pokok yang pertama. Tetapi pada masa tuanya, angka 7 yang paling menarik pada Pilon. Langit ada 7, planet 7 pula. Kumpulan bintang-bintang yang bernama beruang besar terdiri dari 7 bintang. Dan demikianlah seterusnya. Angka 7 adalah bayangan Tuhan pula, karena angka 7 adalah angka pertama yang tidak dapat dibagi dalam puluhan pertama. Ia adalah contoh daripada yang tidak dapat dibagi-bagi, daripada kesatuan dan daripada yang tidak berubah-ubah. Oleh karena Tuhan begitu tinggi duduknya, perlulah ada makhluk-makhluk perantara yang menghubungkan Tuhan dengan alam yang dijadikannya. Makhluk yang terutama yang terdekat kepada Tuhan, yang meliputi semuanya selain dari Tuhan, ialah Logos. Logos itu adalah sumber dari segala cita-cita yang sebagai pikiran Tuhan mengisi alam yang tidak bertubuh. Tetapi Logos juga beredar dalam dunia yang nyata sebagai penjelmaan dari akal Tuhan. Dengan perantaraan Logos itu, Tuhan menjadikan dunia ini dan menyatakan adanya kepada manusia. Hidup yang berpikir dan memandang ke atas bagi Pilon lebih besar nilainya daripada hidup yang bergelut dengan keadaan sehari-hari. Penghidupan sehari-hari dalam masyarakat dan negara tidak begitu besar artinya untuk memelihara jiwa yang murni. Kewajiban manusia yang pertama ialah mengasuh jiwa untuk mendekati Tuhan. Kesenangan hidup yang sebesar-besarnya ialah mengabdi kepada Tuhan. Tujuan yang tertinggi ialah bersatu dengan Tuhan dalam semangat dan perasaan. Pengetahuan yang setinggi-tingginya ialah memandang ke dalam, memandang dengan jiwa. Tuhan yang tidak dapat dikenal. Hidup dengan perasaan begitu adalah hidup yang sebagus-bagusnya. Intuisi adalah sumber pengetahuan yang terbesar. C. Plotinos. Plotinos dilahirkan pada tahun 205 di Likopolis, di Mesir, yang pada waktu itu dikuasai oleh Roma, dan meninggal di Minturnea di Italia pada tahun 270. Orang tuanya berasal dari Yunani. Tentang hidupnya orang tidak banyak tahu. Namanya harum karena ajaran filosofinya. Ia tak mau terkemuka, patungnya pun tak ada. Sebagaimana lazim orang buat di waktu itu dari orang-orang yang terkemuka tentang ajarannya atau kekuasaannya. Banyak kali tukang membuat patung datang kepadanya untuk membuat patungnya, tetapi selalu ditolaknya. Hidupnya sederhana sekali. Ia bermula mempelajari filosofi dari ajaran Yunani, terutama dari buah tangan Plato. Pada umur 28 tahun, terasa olehnya bahwa ia mempunyai pembawaan untuk menjadi seorang filosof. Tetapi ia merasa pula bahwa pengetahuannya belum cukup dalam. Ia ingin memperdalamnya dengan mempelajari mistik dari Persia dan India, yang begitu kesohor namanya di waktu itu. Untuk itu ia ingin pergi sendiri ke sana. Tetapi bagaimana? Kebetulan pula Kaisar Roma, Gordianus, menyusun tentaranya untuk menyerbu ke Persia. Plotinos menawarkan diri untuk menjadi serdadu dalam laskar Gordianus. Tetapi laskar Gordianus menderita kekalahan besar dan Plotinos hanya dapat selamat dengan melarikan diri. Sesudah gagal untuk pergi ke Persia dan India, ia berangkat menuju ke Roma. 1 tahun kemudian ia sudah dapat menetap di sana untuk mengajarkan filosofinya. Di antara murid-muridnya ada juga orang besar. Karena sikapnya yang menarik, dengan hidupnya yang sederhana, orang besar dan orang biasa sama-sama menghormati dia. Tidak saja menghormati, malahan ada juga yang mendewakannya. Tetapi Plotinos tidak terpengaruh karena itu. Ia tetap orang yang sederhana dan memandang segala perbuatannya sebagai suruhan hidup belaka. Pada hari tuanya ia sering sakit-sakit, dan karena itu ia berhenti mengajarkan filosofi.
ia mengundurkan diri dengan bertapa. Pada tahun 270 ia meninggal di suatu tempat bernama Minturnea. Usianya mencapai juga 65 tahun. Pokok-pokok ajaran Plotinos. Plotinos mula-mula tidak bermaksud akan mengemukakan filosofi sendiri. Ia hanya ingin memperdalam filosofi Plato yang dipelajarinya. Sebab itu filosofinya sering orang sebut Neoplatonisme. Apabila Plato mendasarkan ajarannya kepada yang baik, yang meliputi segala-galanya, ajaran Plotinos berpokok kepada yang satu. Yang satu itu pangkal segala-galanya. Sungguh pun filosofinya berdasarkan ajaran Plato, ia juga mengambil ajaran dari filosofi-filosofi sesudah Plato. Selama ajaran-ajaran itu dapat disesuaikan dengan pandangan agamanya. Ajarannya bukan satu elektika, mengambil segala yang dipandangnya, baik dari ajaran-ajaran lain, melainkan semuanya itu dibangunnya menjadi pelajarannya sendiri. Filosofi Plotinos berpangkal kepada keyakinan bahwa segala ini yang asal itu adalah satu, dengan tidak ada pertentangan di dalamnya. Yang satu itu bukan kualitas dan bukan pula yang terutama dari segala keadaan dan perkembangan dalam dunia. Segalanya datang dari suatu yang asal. Yang asal itu adalah sebab kuantita, bukan akal, bukan jiwa, bukan dalam bergerak, bukan pula dalam tentang terhenti, bukan dalam ruang, dan bukan dalam waktu. Yang satu itu tidak dapat dikenal, sebab tidak ada ukuran untuk membandingnya. Orang hanya dapat mengatakan apa yang tidak sama dan serupa dengan dia, tetapi tidak dapat dikatakan apa dia. Pada dasarnya yang satu itu tidak dapat disebut, karena nama-nama yang satu itu yang baik berlainan dengan nama-nama yang lain, tidak berhubungan dengan yang asal. Yang satu itu menunjukkan sesuatu yang negatif, yaitu tidak ada padanya yang banyak. Yang baik menunjukkan apa artinya baik, itu untuk makhluk yang lain, bukan apa itu baginya sendiri. Hanya satu saat yang positif, yang tidak boleh tidak ada padanya, yaitu yang asal itu adalah permulaan dari sebab yang pertama, dari segala yang ada. Tetapi dalil ini menghidupkan suatu pertanyaan. Mestikah yang satu itu yang memberikan kemungkinan adanya yang banyak dalam dunia ini, mengandung dalamnya yang banyak sekalipun pada potensinya saja? Plotinos merasai kesulitan yang dihadapinya sebagai kelanjutan logika daripada dalil yang dikemukakannya. Untuk mengatasi yang berupa pertentangan itu, dikemukakannya dasar kausalita Tuhan. Yang satu itu adalah semuanya, tetapi tidak mengandung di dalamnya satu pun dari barang yang banyak itu. Dasar daripada yang banyak tidak bisa yang banyak itu sendiri. Sebaliknya, yang satu itu adalah semuanya, berarti bahwa yang banyak itu adalah padanya. Di dalam yang satu itu, yang banyak itu belum ada, tetapi yang banyak itu akan ada. Sebab di dalamnya yang banyak itu tidak ada, yang banyak itu datang dari Dia. Oleh karena yang satu itu sempurna, tidak mencari apa-apa, tidak memiliki apa-apa, dan tidak memerlukan apa-apa, maka keluarlah sesuatu dari Dia dan mengalir menjadi barang-barang yang ada. Itu dikatakan emanasi dari Dia, datang dari Dia. Emanasi itu adalah suatu pandangan baru yang dikemukakan oleh Plotinos dalam filosofi. Sampai sekian jauh, belum ada pengertian ini dalam alam pikiran Yunani. Dalam filosofi klasik yang asal itu dikemukakan sebagai yang bekerja atau penggerak pertama. Di situ selalu dihadapkan dua yang bertentangan, seperti yang bekerja dan yang dikerjakan, semangat dan benda, pencipta dan yang diciptakan. Penggerak yang pertama itu tempatnya di luar alam yang lahir, sifatnya transidental. Pada Plotinos terdapat pandangan yang lain yang berasal dari filosofi timur. Padanya tidak ada yang bertentangan seperti penggerak pertama yang transidental.
dan yang digerakkan. Alam ini terjadi dari yang melimpah atau mengalir dari yang asal, dan yang mengalir itu tetap bagian daripada asalnya tadi. Bukan Tuhan berada dalam alam, melainkan alam berada dalam Tuhan. Jalannya sebab dan akibat serupa dengan air yang mengalir dalam mata air, seperti panas dalam api. Perhubungan pembangunan dan yang dibangun sama dengan benda yang sebenarnya dengan bayangannya. Makin jauh yang mengalir itu dari asalnya, makin tak sempurna rupanya, bayangannya. Demikianlah alam ini gambaran bayang yang tidak cukup dan tidak lengkap dari yang asal. Rupa gambaran bayang-bayang yang tidak sempurna, bertingkat-tingkat menurut jaraknya dari yang asal. Serupa dengan cahaya, makin jauh cahaya itu dari sumbernya, makin kurang terangnya, dan akhirnya ia lenyap ke dalam yang gelap. Emanasi alam dari yang asal itu janganlah dipahamkan sebagai suatu kejadian yang berlaku dalam ruang dan waktu, sebab ruang dan waktu terletak pada tingkat yang terbawah daripada emanasi tadi. Ruang dan waktu itu adalah pengertian dalam dunia yang lahir. Dalam ajaran Plotinos yang satu itu adalah dalam keadaan sempurna. Sebab itu bertambah banyaknya yang tidak sempurna hanya bisa terjadi dalam bertambah banyaknya yang berbagai rupa, pembagian dan perubahan-perubahan. Dari yang satu tadi datang makhluk yang pertama, yaitu akal, dunia pikiran. Dari akal tadi datang jiwa dunia, yang pada gilirannya melahirkan materi. Satu rantai kausal terbentang dari yang satu, yang tertinggi, sampai kepada materi yang terendah. Semuanya datang dari yang satu, tetapi semuanya itu terus langsung berhubungan dengan yang satu tadi. Demikianlah caranya Plotinos menyusun suatu sistem filosofi yang sebelum itu tidak ada terdapat dalam alam pikiran Yunani. Yang paling dekat kepada Tuhan, yang satu ialah akal, sebagai sesuatunya yang dihasilkan oleh yang satu. Sudah tentu akal itu kurang sempurna, dan karena itu adalah ia suatu yang banyak, tetapi yang banyak itu bukanlah yang banyak jumlahnya, malahan masih rapat hubungannya dengan yang satu. Keadaan akal itu adalah suatu persatuan daripada pikiran dan adanya. Adanya itu tidak lain daripada pikiran atau dipikirkan. Pada akal yang tertinggi, yang pikirannya adalah kebenaran yang sempurna, yang dipikirkan itu tidak bisa dipisah dari yang memikirkan. Karena kebenaran yang sempurna mempunyai hanya satu pikiran, yang dipikirkannya ada di dalamnya sendiri. Karena itu akal adalah pikiran yang memikirkannya sendiri. Satu-satunya kerja yang memungkinkan bagi akal ialah berpikir. Akal itu meliputi dunia cita-cita, dunia pikiran. Sebagaimana yang asal melahirkan akal, demikian juga akal melahirkan jiwa dunia. Lahirnya jiwa dunia itu adalah suatu emanasi daripada akal. Jiwa ini adalah tuangan daripada akal. Sebagai tuangan, jiwa itu kurang sempurna daripada yang bermula. Juga di sini terdapat kurang sempurna yang lebih besar dalam yang banyak yang lebih besar. Makin jauh yang asal, makin kurang kesempurnaan, makin bertambah yang banyak. Jiwa dunia itu sendiri sebagai alam pikiran tidak terbagi-bagi, tetapi menurut kedudukannya yang sebenarnya, ia harus turun ke dalam dunia yang terbatas, dalam ruang dan waktu yang akan dilahirkannya. Dalam dunia yang dilahirkannya itu beberapa badan akan diberinya jiwa. Sungguh pun begitu, jiwa dunia tetap terbagi-bagi. Yang terbagi hanya akibat perbuatannya. Jiwa dunia itu sendiri tidak terpecah-pecah, karena kalau terpecah-pecah, ia tidak lagi dalam bentuknya bermula, dan itu tak mungkin. Berpikir adalah juga suatu pekerjaan, suatu kemampuan daripada jiwa yang diperolehnya, sebagai gambaran bayang daripada pikiran akal yang sebenarnya. Cuma pikiran jiwa itu kurang sempurna. Pikiran jiwa itu ialah pikiran yang mencari, menuju sesuatunya. Berpikir itu bukanlah pekerjaan satu-satunya, sebagaimana terdapat pada akal. Jiwa itu mempunyai dua hubungan,
hubungan ke atas kepada akal yang lebih sempurna, dan hubungan ke bawah kepada benda yang kurang sempurna. Jiwa mempunyai tugas yang semestinya melahirkan sesuatunya. Hasilnya itu ialah materi, benda. Jiwa adalah tingkat yang terendah daripada bentuk emanasi, tingkat yang terendah daripada dunia akal dan pikiran yang benar. Sesudah itu datang berturut dunia yang lahir, yang dapat dialami, dunia benda. Pada itu terdapatlah tingkat emanasi yang terendah. Pada tingkat itu tenaga untuk menghasilkan masih ada, tetapi sudah begitu sedikit, sehingga kepada benda yang dihasilkan itu tidak dapat lagi diberikan tenaga seterusnya. Benda itu adalah akhir daripada gerak emanasi. Padanya tidak ada lagi terkandung apa yang dibangun oleh yang satu. Cahaya pikiran masuk di sini, ke dalam yang gelap. Materi tidak satu, malahan banyak, tidak teratur, dan tidak mempunyai bentuk. Ajaran tentang jiwa. Ajaran Plotinus tentang jiwa adalah dasar teorinya tentang hidup yang praktis dan ajaran moral. Menurut pendapatnya, benda itu karena tidak terpengaruh oleh yang satu yang baik adalah pangkal dari yang jahat. Juga dalilnya ini menimbulkan kesulitan terhadap pokok ajaran Plotinus. Apabila benda dihasilkan oleh jiwa, maka dengan sendirinya timbul pertanyaan, apakah jiwa itu tidak bersalah dalam hal kejahatan benda itu? Menurut Plotinus, jiwa itu tidak langsung bersalah seperti telah diterangkannya tadi. Jiwa itu mempunyai dua macam hubungan, ke atas dan ke bawah. Ke atas, ia berhubungan dengan akal, dan karena itu ia adalah makhluk yang berpikir dan menerima dari akal itu idea yang kekal. Ke bawah ia berhubungan dengan dunia benda yang dibentuknya menurut idea yang datang dari atas. Oleh karena jiwa melahirkan dunia benda yang rendah itu, menurut contoh daripada akal dari atas, ia menjadi sebab bahwa kosmos, alam besar itu menjadi keseluruhan yang besar sekali dan hidup. Jiwa adalah hubungan dari semuanya, dari segala tingkatan hidup, dari yang paling atas sampai yang paling bawah, seperti kosmos, bintang-bintang, syaitan, manusia, binatang, tanaman. Semua makhluk itu serupa. Jiwa masing-masing itu ada semuanya dalam jiwa dunia. Semuanya itu sebenarnya tidak lain daripada idea yang diterima oleh jiwa dunia waktu lahir dari akal. Lahirnya susunan yang bertingkat-tingkat dalam alam, yang naik dari benda yang tidak organis sampai kepada manusia, dan di atas itu kepada syaitan, bintang-bintang, disebabkan karena jiwa dunia itu menumpahkan tenaganya kepada materi. Setelah ternyata benda itu sanggup menerima tenaga hidup yang berapa banyaknya. Oleh karena itu terdapat dalam alam ini berbagai macam makhluk yang mengandung di dalamnya banyak atau sedikit daripada tenaga hidup itu. Sebab itu terdapat dalam dunia berbagai macam makhluk yang bertenaga jiwa. Di sini banyak, di sana sedikit. Jiwa dunia sendiri utuh, tidak terbagi-bagi. Oleh karena tidak terbagi-bagi, jiwa dunia itu tetap ada selama-lamanya. Dengan meluapnya jiwa dunia itu ke dalam kosmos, seluruh kosmos itu berjiwa dan hidup. Karena itu semuanya merasakan pertalian jiwa terikat satu sama lain. Kosmos seluruhnya tidak jahat karena pengaruh materi yang menjadi bagiannya. Hanya materi, benda itu sendiri bisa menjadi dasar daripada kejahatan karena pengaruhnya atas penghidupan manusia. Sekarang dikemukakan oleh Plotinus suatu pertanyaan pokok. Apa sebab jiwa-jiwa itu yang pada dasarnya datang dari Tuhan, jadinya makhluk yang ideal, meluapkan Tuhan dan lupa pula akan diri sendiri? Plotinus menjawab, mula kejahatan timbul pada mereka yang menjadi sombong dan ingin mencapai tanda kebesaran untuk diri sendiri. Karena jiwa-jiwa itu merasa bangga atas keadaannya berdiri sendiri dan suka mempergunakan kesempatan untuk keluar dari garis jalan hidupnya, menempuh jalan yang sebaliknya.
Mereka jauh sekali terpisah dari alam asalnya. Tabiat jiwa yang kesasar itu serupa dengan sikap kanak-kanak yang dari kecilnya terpisah dari bapaknya dan hidup serta dibesarkan di negeri lain. Dia itu tidak kenal lagi dengan bapaknya dan dengan dirinya sendiri. Karena jiwa-jiwa itu mengagumi dunia dan mengutamakan benda, mereka merendahkan harga diri sendiri dari barang-barang dunia ini. Itulah yang menjadi sebab mereka tak kenal lagi kepada dunia asal dan tak sanggup lagi menerima dalam dirinya sifat dan tenaga Tuhan. Jiwa satu-satunya itu adalah bagian daripada jiwa dunia yang mempunyai pembawaan untuk bebas bertindak. Masuknya jiwa ke dalam badan adalah suatu kemestian yang tidak dapat dihindarkan, tetapi menjiwai badan itu adalah suatu tindakan bebas daripada jiwa dunia. Hukum alam umum terasa olehnya sebagai suatu dorongan alamiah. Dorongan alamiah ini yang disebut oleh manusia kemerdekaan. Kemerdekaan dan kemestian bukanlah dua hal yang bertentangan dalam pendapat Plotinus. Di sini kelihatan pengaruh pandangan kaum Stoa, tetapi disesuaikan ke dalam rangka mistik Plotinus. Kemerdekaan dan kemestian adalah dua segi dari badan yang satu. Karena hubungannya dengan benda dan menjiwai badan manusia, jiwa masing-masing manusia itu lupa akan kebesaran nilainya dan ketinggian asalnya. Ia terikat kepada benda, dan ingatannya kepada yang satu, yang baik, kepada Tuhan hilang. Sekalipun jiwa manusia tidak dapat melepaskan diri sama sekali dari ikatannya kepada Tuhan, tetapi karena ia lupa kepada yang baik, ia menjauhkan diri dari Tuhan. Daripada mencari Tuhan, ia mencari barang-barang yang diinginkannya, barang-barang yang jauh sekali di bawah derajatnya. Oleh karena ia terikat kepada barang, ia tidak lagi merdeka menurut dorongan alamiah. Hubungan jiwa dan benda diterangkan oleh Plotinus sebagai berikut. Jiwa yang pada hakikatnya makhluk, rohania, tidak dapat dikurung oleh badan seperti barang dalam peti, karena makhluk yang lebih tinggilah yang meliputi yang lebih rendah. Yang lebih rendah itu adalah suatu limpahan daripada yang lebih tinggi. Hubungan seperti itu terdapat pula dalam hubungan jiwa dan badan. Karena itu dalam badan manusia terdapat dua bagian yang berbeda sama sekali. Pertama, materi yang dilahirkan oleh jiwa dunia menurut kemestian emanasi. Kedua, cahaya jiwa dunia dalam benda yang sudah dilahirkan. Jiwa ini yang bercahaya masuk ke dalam badan tidak lain daripada gambaran cahaya daripada bayangan jiwa dunia yang sebenarnya. Keinginan, kesedihan, kesenangan, dan pemandangan tak lain daripada pengalaman dan pemandangan daripada bayangan jiwa tadi. Jiwa yang sebenarnya, yang masih rohania, tidak menderita sedikit juga. Dengan akunya yang bersih manusia dapat mencapai yang jauh lebih tinggi daripada materi, mencapai alam rohania. Tetapi pada aku, rohania yang suci tadi bergantung pula aku yang buas, yang menarik yang tinggi tadi ke bawah. Sebaliknya aku rohania yang lebih tinggi dari menarik yang rendah itu ke atas. Pada aku rohania yang suci tidak terdapat kesenangan dan beban yang ada pada aku yang lebih rendah, yang buas. Dengan jalan begitu Plotinus mengajarkan bahwa dosa dan keburukan, kejahatan dan kebengisan hanya ada pada keadaan dan perbuatan aku yang rendah, tidak ada pada jiwa yang masih murni. Bagian jiwa yang murni yang atas terdiri daripada logos dan nous, pikiran dan akal, yang satu sama lain berhubungan sebagai benda dan bentuk. Logos kerjanya mencari. Ia senantiasa berpikir. Kalau ia menerima cahaya dari nous, dari akal diterimanya idea-idea yang kekal. Dengan perantaraan logos itu, jiwa hanya dapat melakukan tugasnya yang mulia kembali kepada Tuhan. Apabila ia dapat melenyapkan dirinya dari hidup
keduniaan dan mencoba hidup dalam alam rohaniah. Dengan jalan begitu ia akan menempuh jalan ke atas setingkat demi setingkat dan akhirnya sampai kepada yang satu, yang baik. Selama jiwa itu terikat kepada badan, kepada benda, sukar sekali ia mencapai tujuan yang suci, yaitu sama dengan Tuhan, mengalir kembali ke asal yang satu. Sesudah mati, apabila jiwa itu lepas dari badan, jalan ke atas itu lebih mudah. Tetapi apabila jiwa itu benar-benar akan merebut kembali kesenangan hidup dalam alam asal itu, dalam dunia sekarang inilah ia harus melatih diri dengan hidup sederhana dan terus-menerus menjauhkan diri dari hidup keduniaan. Karena kalau jiwa dalam dunia ini terlalu terikat kepada benda, sesudah mati ia belum sanggup lagi melepaskan diri dari kebendaan, dan haruslah ia masuk lagi ke dalam badan lain. Ia akan hidup kembali sebagai tanaman, sebagai binatang, atau manusia menurut tinggi rendah derajat kedurhakaannya. Ajaran hidup dan moral. Ajaran Platinos tentang hidup dan moral mudah sekali. Ajaran itu tak lain daripada melaksanakan dalam praktiknya ajaran tentang jiwa. Sebagai tujuan hidup manusia dikatakannya mencapai persamaan dengan Tuhan. Budi yang tertinggi ialah menyucikan roh. Menyucikan roh itu adalah satu-satunya jalan menuju cita-cita kemurnian. Benda yang ada sekitar hidup manusia hendaklah diabaikan sama sekali, dan jiwa itu harus mencoba semata-mata hidup dalam lingkungan alam rohaniah, dalam alam pikiran. Hanya dalam alam rohaniah dan alam pikiran itulah jiwa dapat melatih diri untuk mencapai langkah terakhir, yaitu bersatu dengan Tuhan. Ini hanya dapat dicapai dengan mengembangkan perasaan yang luar biasa, yaitu rasa keluar dari diri sendiri dengan ekstase. Akhir kata. Dengan ajaran Plotinos berakhirlah alam pikiran Yunani. Corak pikiran Yunani ialah intelektualisme dan rasionalisme. Ini ternyata sekali dalam ajaran etiknya. Corak seperti itu tidak terdapat lagi pada ajaran Plotinos. Ada banyak buah pikiran klasik yang masuk ke dalam ajarannya, seperti idea yang baik dari Plato, benda dan bentuk dari Aristoteles, dan persatuan kemerdekaan dan hukum kemestian alamiah dari Stoa. Tetapi semuanya itu sudah disesuaikan ke dalam pandangan mistik. Dalam pandangan mistik lebih terkemuka irasionalisme. Irasionalisme hanya dapat ditangkap dengan perasaan, tidak dengan pikiran. Sebab itu ajaran Plotinos adalah akhir daripada alam pikiran Yunani. Tetapi akhirnya itu lebih sedih lagi. Pada tahun 529, Kaisar Roma Justinianus memerintahkan menutup semua sekolah mistik dan filosofi Greek yang berada di benua Rum. Pengajar-pengajarnya terpaksa lari keluar kerajaan Roma. Ada yang lari ke Persia dan ada yang menyingkir ke Kaldea yang tidak dikuasai oleh Roma. Tepat benar apa yang ditulis oleh Floymans tentang itu. Diusir dari tanah airnya, terpaksalah mereka mencari perlindungan kepada kaum barbar. Demikianlah berakhir dengan kehilangan nama suatu kerjaan pikiran yang 1000 tahun lebih usianya.